Oke, yang pertama di awal untuk ngerjain yang pertama adalah laporan harian. Laporan harian itu posisinya di D, kemudian AB data gudang, kemudian pilih gudang 2022, kemudian stok part, kemudian ambil bulan Juni 2022 dan pilih file yang paling terakhir sekali, yaitu kalau di sini kalau kemarin kan tanggal 20. Nah, ini yang terakhir sekali. Kita buka dulu filenya. Setelah sudah terbuka sudah terbuka, di save as dulu. Di save as. Kemudian simpan di file yang tadi, ganti tanggalnya saja. Kalau tadi tanggal 20, sekarang ganti tanggal 21. Hari ini berarti kan. Oke, save. Setelah di save as, ini di sheet-nya ini ganti tanggal 21 biar sama dengan nama filenya. Oke, kemudian kita blok mulai dari atas side ini di blok sampai ke paling akhir bawah, paling akhir ke samping. Kemudian Ctrl X atau Ctrl X, ambil new layar baru di sini di paste. Nah, pada saat ngopi jangan diambil, pada saat ngambil jangan yang untuk kopsnya kayak site, part number, jenis segala macam jangan diambil, hanya isinya saja yang diambil, sehingga seperti ini hasil kopian tadi. Setelah ini udah di copy, kita ambil filenya dari transaction, inventory part in stock, kemudian overview. Kita pilih di sini pertama lokasi ya. Lokasi itu ambil persen PS. Kemudian quantity on hand. Tekan tanda panah ke bawah, pilih yang lebih besar sama dengan 1. Artinya yang kita ambil hanya yang nilainya di atas 1 ke atas. Yang 0 nggak perlu dipanggil. Kemudian oke. Setelah keluar seperti ini, pilih ekspor ke Excel. Ya, setelah ekspor di Excel, tunggu beberapa saat. Nah, setelah beberapa saat nanti dia akan seperti ini. Kita pindah ke Excel. Pilih OK. Nah, setelah sudah keluar file Excel-nya, kita copy mulai dari row 2 ya. Kopsnya nggak usah juga. Dari sini kita copy semuanya paling sampai akhir kali ini. Kemudian copy, pindahkan ke file yang stok tadi yang udah kita save as, yang udah kita copy cut. Letakkan di 2, kemudian row 2 ya, kemudian di paste. Nah, di sini kan masih belum nyambung nih, jenis material isinya ini. Maka dari sini langsung kita copy ke bawah, kita blok ke bawah seperti ini sampai ke akhir. Klik kanan, pilih insert, pilih yang shift cell right, artinya mau kita geser ke kanan sampai nanti posisinya di part description. Karena ini kan sebenarnya kan washer, ini kan part description ya. Satu kali masih berada di sini, klik kanan lagi di posisi yang kita blok, insert lagi, klik kanan lagi, dan sekali lagi hal yang sama kita oke kan. Nah, sekarang posisinya sudah berada di part description. Nah, sekarang jenis material kan kosong, kemudian unit kosong, nomor rak juga kosong. Maka di kolom pertama kita kerjakan adalah di jenis material ini. Di sini kita rumuskan value up, kemudian kita sorot part numbernya sampai ke bawah terakhir. Kemudian di posisi ini kita turunkan ke bawah di table row. Kemudian kita ambil yang tadi, file yang kita pindahkan ke sebelah, ke book 1 tadi, yang file yang kita copy tadi, kita copy cut tadi. Nah, di sini kita ambil dari mulai part number pertamanya, ambil aja 2 dulu, karena kan kita kan mau ngambil jenis partnya ya, jadi 2 aja. Maka kemudian di posisi ini lagi kita pindahkan ke cool index number, ambil 2, karena yang 2 tadi yang kita ambil. Kemudian rank lookupnya ambil angka 0 aja, kemudian di OK. Nah, dapat. Kemudian di sini seperti ini posisinya,
klik aja 2 kali di sini. Pada saat tanda plusnya klik 2 kali, dia otomatis ke bawah. Nah di sini jangan lupa di copy, dilepas rumusnya dengan cara di Ctrl C atau copy, kemudian di paste spesial, sehingga rumusnya lepas, nggak ada lagi rumusnya. Nah selanjutnya di kolom unit lakukan hal yang sama, value up 4 number semuanya, kemudian pindahkan ke tabel row-nya, kita pilih file yang kita copy tadi ya. Ini kita naikkan ke atas dulu sampai ke atas. Nah kita mulai dari angka row 1 kolom B, pilih yang 3, berarti kan kita mengambil jenis unitnya. Kemudian kita blok, kita tarik sort sampai ke bawah. Kemudian di sini kita ambil 3 ya, karena kan kolom 1 2 3 3. Kemudian ring lockupnya tetap 0 aja. Oke. Nah dapat ya. Ini kan masih ada rumusnya nih di atas nih rumusnya kan. Ini sama plus di pada saat posisi plus ini di klik 2 kali aja. Nah setelah itu untuk melepaskan rumusnya fill up tadi, Ctrl C atau copy, klik kanan, pilih paste spesial value. Nah lepaskan rumusnya. Yang ketiga kali hal yang sama juga, fill up 4 numbernya disorot, kemudian pindahkan kursornya, kemudian pilih file yang tadi kita copy, tarik sampai ke atas dulu. Nah mulai dari yang kolom 1 row B nya, row 1 kolom B nya, pilih yang E, karena kita mengambil raknya, dia di posisi rak mana nantinya. Ini dia, berarti dia 1 2 3 4, berarti ada 4. Maka di sini bisa kita klik, ambil angka 4, kemudian ring lookupnya tetap 0, kemudian oke. Nah dapat raknya seperti biasa, seperti tadi lagi. Pada saat tanda plus seperti ini, klik kanan 2 kali, boleh di copy, boleh tarik ke bawah, tapi klik 2 kali juga boleh, mana yang enaknya saja. Kemudian di copy, klik kanan, pasti sekali lagi, maka rumusnya lepas. Nah setelah ini selesai, kita tengok di sini di jenis material pun nggak apa-apa, kita klik kanan di tanda panahnya, kita lepas dulu all-nya, kita tengok dulu di sini. Nah ini karena ada pagar N per A itu ya, artinya nih biasanya kalau kita habis kemarin sore baru TTG atau ada barang yang sudah nggak ada lagi stoknya, maka dia pasti akan posisinya seperti itu. Kita oke. Nah ini dia, berarti kemarin ada kita men-TTG barang. Nah ini barang-barangnya yang belum ada jenis materialnya, belum ada unitnya, belum ada nomor raknya. Nah ini kita blok saja sampai ke bawah ya, sampai ke bawah, langsung delete aja, nggak apa-apa, langsung delete, posisi delete. Nah kemudian kita kan mau masukkan ini nih supaya nama material, jenis materialnya, kemudian unitnya dan nomor raknya bisa masuk, maka kita buat manual, kita isi manual. Contoh misalnya gunting biasa. Oh gunting biasa ini masuk kategorinya barangnya GA. Kalau dia misalnya barangnya workshop, misalnya kayak Wipol ini kan barang workshop nih udah datang, maka kita sebut aja sini spare part. Ya, ketik spare part. Kemudian unitnya apa? Wipol ini kan digunakan untuk all ya, artinya untuk workshop iya, untuk transport iya. Maka kita ambil unitnya adalah all unit. Kalau dia barangnya dump truck, buat dump truck. Kalau dia barangnya, kalau unitnya untuk alat berat. Kalau unitnya apa, kita buat situ. Nah kemudian nomor raknya. Nah nomor rak ini terserah kita. Kita mau nyimpen ke rak mana dia. Setelah misalnya kita taruh di rak nomor R66, ya ketik aja kita ketik aja misalnya kalau kita mau naruh dia di rak 66, maka kita ketik R66. Setelah ini kita input nomor raknya, maka barang yang mau barang Wipol ini langsung kita letakkan ke R66, sehingga kita tahu oh ya Wipol sekarang posisinya udah di R66. Nah selanjutnya ada di sini kita lihat ada ban luar ya, ini ban luar. Maka ban luar itu jenis materialnya adalah spare part. Nah kita cek ban luar ini bannya siapa. Kalau kita udah tahu R17 itu 265 R1770 itu punyanya Hilux ya. Ya kan Hilux ya. Hilux, maka kita buat di sini unitnya Hilux. Kemudian nomor raknya, karena posisi ban luar itu ada di belakang, maka nomor raknya kita buat di belakang aja langsung. Nah masuk dia. Kemudian lagi ada barang namanya, yang lain ini barangnya barang GA kayaknya ini sih, barang-barang GA. Nah kira-kira seperti itu menambahkan. Nah, ini ada lagi ban luar ya.
ada ban luar lagi yang kemarin sore baru masuk. Ini kita buat di sini jenis materialnya spare part. Unitnya ini karena bannya 23570R15 ini adalah bannya ambulan ini, maka kita buat ambulan. Kemudian raknya juga berada di belakang. Jadi seperti yang tadi ya, kalau misalnya kita masukkan ke dalam rak ini, masuk misalnya rak nomor 1, rak nomor 2, atau rak 20 atau berapa, ketik nomor raknya, setelah itu barangnya langsung dipindahkan ke posisinya, jangan menunggu lagi, nanti takutnya kita lupa. Jadi begitu udah kita ketik di sini di sini sampai raknya, langsung barang yang kita maksud yang habis kita terima kembali itu langsung kita letakkan di posisi raknya, sehingga kita bisa tahu langsung barang udah tersiap langsung, barang itu berada di sana. Nah, seandainya seperti barang GA ini kayak kertas, amplop segala macam, ini kan barangnya udah nggak ada di gudang nih. Kalau yang seperti ini kita ingat aja, oh ini barangnya GA, maka unitnya juga kita buat GA. Nah, nomor raknya ini kan barangnya nggak ada sama kita, barangnya udah ada di GA sekarang nih posisinya. Kita ketik aja nama orang GA-nya siapa, misalnya Jarot, kita buatnya nama Jarot. Artinya kita tahu bahwa barang ini sudah di posisi Pak Jarot, dia suruh buat bonnya segera. Kira-kira seperti itu untuk laporan hariannya. Oke, sekarang narik laporan mingguan. Kita ambil yang diambil kan adalah barang yang keluar dan barang yang diterima. Maka kita pilih material requestioner, kemudian pilih overview, material request alien, kemudian pilih query ya, query. Kemudian yang pertama di sini dipilih adalah lokasi juga nih ya, lokasi kita pilih adalah GDGS. Nah, bedanya kalau di material service GDS, kemudian di due date aja, diambil langsung ke due date. Due date itu kita kan butuh, kalau minggu ini kan berarti kan itu tanggalnya kan tanggal 13 sampai dengan tanggal 18 nih, gitu ya. Maka yang kita ambil adalah bulannya dulu 6 tanggal 13 2022 garis miring ya. Kemudian titik 2 kali ke bulan 6 tanggalnya sampai 18 2022. Nah, ini GDGS atau PS ya? PS ya, sorry. PS ini PS ya, bukan GDS tapi PS. Nanti kalau TTG baru GDGS ya. PS. Kemudian kita oke. Nah, setelah oke, kemudian kita tarik ke Excel. Ya, setelah tarik ke Excel sampai nanti dia keluar posisinya di Excel, kita tinggal copy aja. Kalau ini lebih cepat sih narik apanya, karena itu untuk monitoringnya aja. Banyak itu. Cuma 500 ya. Itu kena 2 hari baru. Kena 2 hari dong. 1 minggu. 18. 13 sampai 18. Oh iya. 1 minggu. Kadang 21 ya. Nah, udah setelah Excelnya sudah keluar, langsung blok aja dari atas ini posisinya, yang di atas angka 1, di blok semuanya ya, di blok dari angka 1 sini. Setelah dulu gini, ambil Ctrl C atau copy, pilih Excel yang new ya, new, kembali sama di atas ini, kita blok, kita paste. Nah, setelah seperti ini, untuk mempermudah monitornya kan sebenarnya gampang aja. Ini kita klik insert dulu. Ini untuk mengambil nanti untuk mempermudah ngitung pada saat pembuatan fill up. Sebenarnya nggak ada ngaruh sih mau pakai apa enggak, tapi mau pakai belum, untuk lebih gampang. Kemudian setelah part ini kita insert satu kolom, kita buat di sini jenis ya, jenis barangnya itu apa, supaya itu apa, untuk mempermudah pada saat kita nanti mengelompokkan per masing-masing jenisnya. Kemudian di fill up lagi seperti tadi juga, fill up. Kemudian kita ambil ke stok tadi yang kita buat, stok tadi. Ulang ya. Stok tadi itu kan di sini kan datanya kan di sini ya. Nanti kita all-kan dulu nih. Nah, ini kita ambil, kita ngulang tadi ini ya, tadi ya. Ini kita fill up, kita mengambil jenis partnya ya. Kemudian kita tab juga bisa, kemudian dipindahkan juga bisa. Kemudian pilih stok. Nah, kita mengambil ini jenis material ini yang kita ambil, makanya 2 aja. Oke, ntar dapatlah pupuk dia jenisnya kan. Kemudian kita copy, lepas rumusnya. Nah, ini kan ada ini ya yang nggak diketahui, ini kita
filter dulu biar gampang. Kita filter, kita pilih. Nah, ini barangnya yang belum terdaftar. Nah, nanti di sini sebelum kita input, ini langsung kita kelompokkan lagi. Kita kasih namanya spare part, apa segala macam. Nah, kalau dia barangnya GA, seperti cetakan-cetakan ini kan punya GA nih, jadi copy aja gampangnya. Tapi kalau yang enggak roti untuk ini kan spare part. Ini kenapa seperti ini? Biasanya karena barangnya sudah nggak ada lagi di stok, udah habis gitu ya. Makanya dia muncul tidak terbaca posisi jenis barangnya dan seterusnya. Oke, selesai satu ini. Nah, untuk yang di atas ini yang saya katakan untuk monitor gabung VLOOKUP nya ini cuma untuk dia buat angka aja. Angka biar mempermudah kita untuk nanti pada saat mau VLOOKUP ininya, VLOOKUP nama barangnya. Nanti kan dia sampai ke angka tanggal segala macam gitu kan. Oke, setelah itu dapat ini kita buat namanya MR di sheetnya MR, kemudian kita save nama filenya. Save itu kita simpannya lebih mudah tuh kelompoknya di sini dia di D ya, kemudian data AB data gudang, kemudian pilih gudang 2022, kemudian pilih laporan mingguan OGR, pilih yang bulan Juni. Nah, di sini kita buat nama filenya tanggal tadi 13 sampai 18 Juni 2022. Kemudian kita save. Nah, filenya kita simpan di situ. Satu lagi tinggal TTG-nya. TTG-nya kita buka sheet baru, kita kasih namanya TTG. Nah, untuk nariknya juga hampir sama dengan yang tadi. Kita tutup dulu aja biar enggak ini. Nah, untuk TTG itu kita ngambilnya dari processing, receive, kemudian overview purchase order receipt, kemudian overview, pilih yang kita ambil arrival atau langsung di sini aja. Arrival date-nya arrival date itu tanggal tadi ya, tanggal bulan 6 tanggal 13 2022 titik 2 bulan 6 tanggal 18 tahun 2022 ya. Kemudian nih order for-nya ini dipilih GDGS. Karena kalau nggak dipilih GDGS nanti punya pabrik ketarik juga. Kemudian di oke. Nah, setelah dia muncul kita Excel-kan lagi. Kita klik tanda Excel-nya. Loh, kok lama ya? Agak lelet juga nih.